Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Gejala-gejala talasemia: wajah tampak pucat, anemia, susah tidur. Makanan yang dianjurkan: makanan yang mengandung zat besi rendah, nasi, mie, roti, ikan segar, wortel, buah-buahan, makanan yang mengandung zat besi sedang, ayam, tahu, kacang panjang, sawi putih, makanan yang mengandung vitamin D, mentega, sereal, makanan yang mengandung vitamin E, buah-buahan, gandum, makanan yang mengandung seng, sereal, susu, ikan segar, makanan yang mengandung kalsium, susu dan olahannya, keju,